didukung oleh Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 dan saat orang kesulitan mendapatkan penghasilan karena tidak bekerja atau hanya di rumah saja, sekelompok petani di Desa Cibodas, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat justru mengekspor hasil sayuran mereka ke Singapura. Wah, go internasional ya. Kita akan lihat ini adalah kelompok tani Macakal, kelompok petani milenial yang berhasil mengembangkan baby buncis Kenya yang merupakan salah satu produk sayuran unggulannya. Baby buncis Kenya ini dikembangkan oleh petani dengan pengelolaan hortikultura berbasis diferensiasi advantage, berbeda dengan pola tanaman atau menanam konvensional seperti cabai, tomat, dan sayuran lokal lainnya. Berkat kegigihan mereka, saat ini kelompok tani Macakal bisa meraup omset hingga 200 juta rupiah, bahkan sampai 300 juta rupiah per bulannya. Selain menanam baby buncis Kenya, kelompok tani Macakal juga menanam tanaman impor lainnya seperti tomat cherry, bayam kenzo yang juga dipasok ke pasar modern. Semakin menyempitnya lahan di kawasan Desa Cibodas, Lembang akibat pembangunan villa maupun resort tidak menyurutkan para petani muda untuk patah semangat. Ya, mereka justru kian berprestasi saat mampu berkreasi, menjadikan lahan yang minim menghasilkan produk yang maksimal. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Ketua Kelompok Tani Macakal, ada Triana Andri. Selamat siang, Kang Andri. Selamat siang, Mbak. Kang, Macakal itu singkatan atau apa nih? Macakal itu singkatan yang kita ambil dari bahasa Sunda yang artinya mandiri. Macakal itu artinya mandiri. Sebagai Sunda mentalis. Ya. Sebagai Sunda Oh, mentalis. jadi mandiri sebenarnya ya. Oke. Nah, tapi konsep baiklah petani mandiri begitu ya. Nah, konsep petani Macakal ini apa bedanya dengan petani konvensional? Sebetulnya kalau dari segi konsep yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mengupayakan program tanam. Kita setting per minggu itu harus ada tanam sehingga kita bisa menghasilkan hasil produksi yang skala kontinu. Karena memang program tanam inilah yang akan mendukung akan ekspansi kita buat memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap buyer yang selama ini kita kirim. Terutama mungkin buat kebutuhan untuk pasar yang terbesar adalah untuk pasar ekspor. Juga untuk Kenya ini kelebihannya lebih dikonsumsi oleh kalangan-kalangan tertentu, jadi sehingga kita menjual untuk pasar-pasar modern seperti ke supermarket, hotel dan restoran. Oke, jadi intinya tidak ada jeda ya, pasokan selalu tersedia, selalu ada panen yang baru begitu. Tiap hari kita harus ada panen. Nah, kemudian ini pertanyaannya apa ya? Maksudnya saya penasaran, bagaimana bisa menembus pasar Singapura? Iya. Pertama mungkin kita juga ada referensi khusus dari Kementan Pertanian karena setelah uji kelayakan apa yang kita lakukan di sini bisa menghasilkan produksi dengan skala kontinu dan kita juga bisa memperhitungkan kapasitas produksi yang mereka butuhkan. Mungkin itu salah satunya karena memang untuk bayar itu sendiri bukan hanya dari spek barang yang harus memenuhi standar, tapi juga kebutuhan mereka harus bisa terpenuhi secara kontinu. Itu mungkin yang menjadikan kami dapat referensi khusus sehingga dapat kepercayaan secara lebih dari pihak bayar itu sendiri. Untuk sampai akhirnya menembus pasar Singapura. Kang Andri, berarti kalau begitu ada juga hadir Kementerian Pertanian ini mengawal, kan kita tidak tahu awalnya apakah tanah Lembang ini cocok dengan tadi buncis, baby buncis Kenya. Itu proses sampai menemukan formulanya dan juga mungkin kedepannya bukan hanya baby buncis Kenya, ada I don't know, cabai habanero mungkin selanjutnya. Seperti apa prosesnya, Mas? Kebetulan kita 8 tahun yang silam itu kita coba dengan, karena kan ini benihnya juga impor, kita coba diproduksi di kita dan ternyata itu lebih bagus dari daerah asalnya. Jadi bisa menghasilkan produksi yang sangat luar biasa buat para petani. Dan akhirnya kenapa petani berkiprah ke baby bean Kenya ini,
karena petani bisa menghitung HPP dari awal. Jadi mereka tinggal konsentrasi untuk masalah produksi yang baik saja. Jadi hitungannya selain Kenya ini lebih flat untuk masalah harga, tidak fluktuatif dibandingkan dengan sayuran yang lain, Kenya ini bisa tumbang sari juga untuk komoditi yang lain. Ini mungkin ada daya lebih buat naikin kesejahteraan para petani terutama di Lembang. Ya, memang beda ya dari semangatnya Mas Andri saja ya, energinya luar biasa. Ini pasti bukan karena makan baby buncis, tapi lebih dari semangatnya. Tapi ini saya mau kembali ke petani Macakal, karena ini katanya anggotanya banyak anak-anak milenial, anak-anak muda, begitu ya. Nah, bagaimana Anda meyakinkan anak-anak muda bahwa sektor agribisnis ini luar biasa punya potensi? Selain keuntungan yang 300 juta sebulan tadi ya, silakan Kang. Jadi intinya mungkin salah satu yang kami upayakan untuk regenerasi terutama, jadi kita lebih menyajikan bahwa pertanian ini harus jadi lebih menarik, sehingga pertanian ini layak untuk diusahakan. Kita merubah paradigma baru bahwa pertanian itu selama ini hanya dipandang sebelah mata, tapi ternyata antusias para kaum milenial terutama ketika melihat dengan segi konsep, dengan perlakuan budidaya yang sederhana tapi bisa maksimal, mereka lebih akan tertarik karena memang kita lebih edukasikan bahwa pertanian itu tidak hanya untuk berkotor-kotoran saja. Saya meyakini bahwa bertani itu luar biasa. Bertani itu harus jadi petani yang keren. Jadi itu salah satu mungkin yang menjadikan kita sebagai pemacu agar kaum para generasi muda itu bisa berkiprah dengan menghasilkan hal yang luar biasa dari hasil produksi itu sendiri. Ini yang kita rangsang buat ya, dikaitkan dengan zaman digital juga sekarang. Terakhir Kang Andri, ya. apa mimpi yang belum mungkin terwujud sampai sekarang dan target gimana caranya mempersuasi ini anak-anak muda semakin banyak lagi terlibat menjadi petani 4.0 tadi Kang, silakan. Mungkin harapan kami adalah lebih banyak lagi orang yang lebih care ke dunia pertanian, apalagi didukung dengan kaum generasi muda, sehingga pertanian ini tidak akan menjadi tumpul, terutama mungkin kesiapan-kesiapan kita untuk menghadapi bila mana terjadi krisis pangan di masa-masa yang akan datang. Kami berupaya dalam sektor pertanian ini menjadikan sesuatu yang harus lebih menarik agar mereka bisa tertarik. Itu mungkin salah satu konsep yang kami lakukan. Selain itu juga kami mengajak kaum generasi muda bukan hanya bertani, tapi juga mengikuti organisasi-organisasi yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satunya mungkin ada beberapa kegiatan yang kita lakukan agar daya rangsangan buat para mereka itu lebih antusias lagi. Harapan kami ke depannya adalah mungkin dukungan dari semua sektor, bukan hanya dari instansi pemerintah saja, bukan hanya dari instansi kedinasan saja, tapi harus dari semua sektor agar kolaborasi pertanian ini tidak surut. Baik, Mas Andri, pokoknya butuh banyak support gitu ya. Tapi ini pertanyaan terakhir dan singkat saja jawabnya, itu daun baby buncis itu bisa dimakan atau tidak ya, atau tidak? Di belakang ya. Itu kalau yang di belakang ini horenzo, ini namanya bayam Jepang. Kalau untuk daun baby buncis, kalau untuk daunnya baby buncis ini lebih untuk pakan. Jadi ada sektor pertanian terpadu. Oke, sudah enggak jadi kita lalap kalau begitu ya. Mas Andri, terima kasih, semangatnya luar biasa. Salam untuk teman-teman petani Macakal ya. Di Lembang, Bandung.